Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rio Arjamta di fotografi. Oke, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya yaitu shutter pad. Ada tahu kan teman-teman apa itu shutter pad? Nah, jadi di sini teman-teman kita jelasin selanjutnya shutter pad itu adalah gerakan tepat gitu. Bilang dimana kalau gerakan cepat itu mengambil gambar seperti motor, kendaraan dan lainnya gitu. Itu sebuah momen kayak terbang burung gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Apa itu shutter pad? Durasi waktu ketika ranah kamera terbuka untuk membiarkan cahaya membiarkan saya masuk ke sensor atau film. Nah, itu selanjutnya shutter pad ini diukur dalam frekuensi detik, misalnya 1/1000, 1/500, 1/250, 1/60, 30 gitu ya teman, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya apa itu fungsi penggunaannya shutter padnya itu misalnya kita mengontrol percahayaan, membantu menunjukkan seberapa terang atau gelap sebuah foto. Nah, jadi gini teman-teman, sebuah foto seberapa terang gelapnya, kita buka kameranya tentang shutter pad benar. Nah, misalnya kalau kita pokoknya di luar ya, di luar tuh di 100 jelasan ya, 100 kita menggunakan misalnya 80. Kalau aperturnya, nah aperturnya maksimal 8 ya teman-teman aperturnya. Nah, begini itu 100/80 sudah oke menampak gambarnya. Tapi kalau ketika motret dia katanya gelap, maaf, ini belum dibuka ya. Ketika kita ada di ruangan gelap seperti ini ya, gelap ya tuh, kita buka, kita terangin. Nah, jatuhnya kalau kita ada berada di gelap, jatuhnya malah terangan rendah. Nah, bagaimana menggunakan cahaya itu supaya bisa terang tuh, kita menggunakan ISO nya tuh usahain di tinggi, paling sekitar 800 lah. Kita buka, nah terang kan tuh, kita terang lagi. Nah, berarti teman-teman di sini ya teman-teman, ini ya di tempat saya bagusnya di situ. Ini tempat di ruangan ya, di dalam bukan di luar ya teman-teman. Untuk di luar itu cukup ISO nya 100, aperturnya di antara 8 sampai 11, dan shutter padnya itu 1/200 atau 200 ke bawah, atau 1/80 itu udah bagus sih, udah oke. Walaupun tidak ada gerakan ya, kalau ada gerakan itu maksimal ya mungkin
500 atau 1000 ya teman-teman, itu ya. Oke, selanjutnya apalagi ya, menangkap gerakan yang tepat. Nah ya, matiin dulu kameranya ya, takut baterainya habis. Oke, selanjutnya menangkap gerakan yang tepat. Misalnya 1/1000 detik dapat membentukkan gerakan, sementara starter yang lambat, misalnya 1 detik, dapat menciptakan efek blur atau jejak gerakan. Oke, jadi gini ya teman-teman, apa itu namanya, kita ambil sebuah gambar, mendapatkan efek blur itu disesuaikan di rendah, biasanya di aperture rendah, ISO nya 100 atau 200, 400 ya. Terus aperture-nya itu kalau nggak salah sih, tanya saya ya, kalau bukaan lensa semakin besar ya bukanya. Bentar ya teman-teman. Nah, bentar. Oke, lanjutkan ya teman-teman. Maaf ya. Jadi apa tuh namanya, menciptakan blur yaitu menggunakan ISO 400, aperture-nya itu 1/16 sampai ke 20, dan shutter speed-nya itu bisa dibilang 1/1000 itu. 1/1000 itu udah, jadi mengapaikan blur itu di belakang, latar belakangnya ya. Jadi pas di mukanya itu hasilnya efeknya bagus itu. Oke, selanjutnya gravititas. Nah, seperti menangkap air terjun dengan efek halus, shutter speed lambat, atau menangkap burung yang terbang dengan tajam, shutter speed tepat. Nah, jadi kegunaannya shutter speed itu seperti gerakan tepat ya teman-teman. Gerakan tepat di kendaraan, istilahnya di motor GP itu, usahain digunakan shutter speed-nya itu 1/1000. Kalau di bawah itu dari 80 akan berkurang sih teman-teman. Bagusnya itu 1000 sih kalau buat kendaraan umum gitu. Menangkap gambar kayak air terjun juga tekatannya tinggi itu, sama kendaraan, kereta api cepat, pesawat itu, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada dua pilihan, yaitu shutter speed, satu yang tepat, kedua yang lambat. Oke, ditambah yang satu tepat, yaitu cocok untuk menangkap momen yang tepat, itu cocok untuk menangkap momen yang bergerak tepat. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu, yang momen yang gambar tepat itu seperti air terjun, motor GP, kendaraan, dan lain. Seperti sedang ada di hutan, menangkap gambar burung dengan tepat itu. Jadi menggunakanlah 1/1000 detik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang lambat, cocok untuk menciptakan efek blur atau jejak gerakan seperti pada air terjun atau kendaraan yang sedang bergerak. Jadi gini teman-teman, orangnya tepat tapi gerakannya lambat, seperti ala-ala itu ya, apa namanya, lupa lagi namanya, itu gambar apa ya namanya. Kita berada di bawah tapi di belakangnya kayak blur di belakangnya tuh.
kurang lebih tipe itu ya teman-teman. Biasanya digunakan coverpadnya itu kalau nggak salah sebisa mungkin itu 1/60, 1/80 lah teman-teman bisanya. Bisa itu 1/1000, 1/2050. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan Tetrapad ya, tentang Tetrapad. Oke, kita sampai sini akhiri. Jangan lupa ya teman-teman, di like dan subscribe, komen, like dan share. Jangan lupa ya di komentar apalagi mau selanjutnya mau bikin tentang bahas apa lagi, tentang kamera kurang apa gitu ya teman-teman. Saya ini baru pertama kali belajar lah tentang kamera di dalam YouTube. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan sekian dari saya, mohon maaf ya teman-teman. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.